Terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Kamis, tanggal 6 Oktober tahun 2022 ini, saya akan mengomentari segerombolan kader menggeruduk KPK terkait pemanggilan Anies Baswedan. Terkait pemanggilan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI atas penjualan Formula E kepada orang Singapura. Umat segerombolan kelompok kader menghendaki Anies Baswedan menjadi Presiden RI. Gerombolan kader menggeruduk kantor KPK di Gedung Merah Putih terkait pemanggilan Anies Baswedan, di mana kelompok kader tersebut menggeruduk kantor KPK di Gedung Merah Putih terkait pemanggilan Baswedan untuk diperiksa KPK dan ditetapkan sebagai tersangka. Kalau sampai KPK menetapkan Anies Baswedan sebagai tersangka tertutup menjadi calon presiden tahun 2024. Dugaan perbuatan Anies Baswedan melakukan perbuatan korupsi yang merugikan keuangan negara yang melanggar pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang ancaman hukumannya ada 3, yaitu hukuman mati, hukuman seumur hidup, dan hukuman badan maksimal selama 20 tahun. Hukuman mati dapat diterapkan berdasarkan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan 4 syarat, yaitu negara dalam keadaan darurat yang diatur dalam undang-undang, bencana alam antara lain gunung meletus, COVID-19, tsunami, banjir bandang, tanah longsor, dan masih banyak lagi. Dan salah satu syarat tersebut dilaksanakan dapat dikenakan hukuman mati. Mengulangi perbuatan korupsi, yaitu seseorang melakukan korupsi setelah selesai menjalani hukumannya belum lewat 5 tahun melakukan perbuatan korupsi lagi, maka dapat diterapkan hukuman mati. Krisis keuangan dan krisis ekonomi. Krisis keuangan, membayar gaji pegawai pun tidak mampu pemerintah, dan juga krisis ekonomi lesu, tidak ada yang membeli, maka kalau melakukan korupsi pada saat itu dapat dikenakan hukuman mati. Salah satu syarat dari 4 syarat dipenuhi dapat dikenakan hukuman mati, dan sekarang masih dalam pandemi virus corona, masuk kelompok bencana alam, dapat dikenakan hukuman mati. Para kader kurang paham hukuman negara Indonesia, sudah sepakat setiap perbuatan korupsi harus dihukum lewat putusan hakim. Para kader menggeruduk Gedung Merah Putih KPK termasuk perbuatan menghalang-halangi KPK memeriksa Anies Baswedan. Semua yang ikut menghalang-halangi KPK untuk memeriksa Anies Baswedan dapat dihukum hakim sesuai perbuatannya. Harapan saya, para kader jangan menghalang-halangi KPK memeriksa Anies Baswedan. Soal benar tidaknya Anies Baswedan melakukan korupsi diserahkan lewat pembuktian di pengadilan dengan putusan hakim. Jadi dalam melakukan hukuman ini harus dilengkapi minimal 2 alat bukti. Kalau sudah lengkap alat bukti, dia dihukum. Makanya para kader jangan ikut-ikutan menghalangi KPK untuk memeriksa Anies Baswedan. Soal benar tidaknya Anies Baswedan melakukan korupsi diserahkan lewat pembuktian di pengadilan dengan lewat keputusan hakim pengadilan negeri. Itu sudah ketentuan. Jadi para kader ini jangan suka menghalang-halangi melakukan
menghalangi KPK memeriksa Anies Baswedan, karena nanti resikonya sangat berat bagi yang melakukan segerombolan tersebut mendatangi KPK, sama juga itu menghalangi KPK untuk memeriksa Anies Baswedan, dan hukumannya cukup berat. Semua orang bisa dijatuhkan hukuman karena dia termasuk menghalang-halangi KPK memeriksa perkara Anies Baswedan tersebut. Makanya harus dibiarkan saja aparat KPK untuk memeriksa Anies Baswedan. Biarlah Anies Baswedan didampingi, dibela oleh pengacaranya. Itu yang sah. Yang sah membela daripada Anies Baswedan adalah pengacaranya. Kalau itu kewajiban, dia harus dibela oleh pengacaranya. Tetapi kalau para kandung tersebut untuk membela Anies Baswedan tidak baik, sama juga dia melakukan perbuatan hukum yang dapat nanti dihukum dengan lewat putusan pengadilan. Sekian dan terima kasih.